Aplikasi Dokter to Dokter bisa di-download di Play Store maupun App Store secara gratis. Kemudian install aplikasinya. Registrasi cepat bisa dilakukan melalui akun Facebook dan Google Mail. Untuk yang tidak memiliki Facebook dan Google Mail, registrasi bisa dilakukan dengan menekan tombol register. Isi nama, email, dan password Anda. Verifikasi email Anda dan masuk kembali ke aplikasi. Tunggu apa lagi? Download sekarang dan dapatkan beragam manfaatnya. Untuk pembicara terakhir, Dr. Ishar ya. Monggo tentang role of hormonal, maternal stress and family pattern. Silahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih kepada moderator Prof. Sulis. Saya mendapatkan topik yaitu bagaimana peran hormon, maternal stress dan pola penurunan atau familial dari preterm birth. Baik. Tadi dua pembicara, guru-guru saya, Prof. Dikman dan Prof. Eri sudah memulainya, jadi mungkin saya tinggal sedikit saja, tidak banyak, karena ada beberapa dari slide saya juga, ini saya lihat sudah dimunculkan pada dua pembicara pertama tadi. Jadi sekedar mengingatkan saja bahwa preterm birth itu adalah bayi yang dilahirkan hidup sebelum usia kehamilan 37 minggu secara lengkap, pas 37 minggu. Nah, kita ketahui bersama, tadi Prof. Eri juga sudah tampilkan bahwa preterm birth ini merupakan penyebab utama kematian bayi baru lahir atau neonatus. Dan penyebab kedua kematian infan, yaitu kurang dari usia 5 tahun. Nah, tadi Prof. Dikman sudah menyatakan bahwa untuk spontaneous preterm labor akibat disebabkan oleh berbagai proses-proses patologi sehingga disebut juga dengan istilah sindrom. Dan ini merupakan 70% dari semua kasus-kasus preterm birth. Kita lihat berdasarkan data dari UNICEF tahun 2015 di Indonesia, maka penyebab kematian bayi baru lahir itu paling banyak disebabkan oleh prematuritas. Kami punya data sedikit dari Rumah Sakit Wahidin Sudirohusodo Makassar, tempat saya bekerja, yaitu dari bulan Januari 2019 sampai Desember 2019 kami memiliki 238 pasien preterm. Namun yang datanya lengkap itu hanya 233. Di sini kita bisa melihat bahwa keadaan bayi saat keluar rumah sakit itu alhamdulillah hanya 15,45% yang meninggal. Jadi sekitar 84,5% itu bayi hidup. Dan cara persalinan terbanyak adalah melalui seksio sesar, yaitu sebesar 41,63%. Di Amerika Serikat dikatakan bahwa penyebab langsung dari terjadinya preterm birth yaitu ini tadi sudah spontaneous unexplained preterm labor dengan membran yang intak, kemudian idiopathic PPROM, indikasi ibu ataupun janin, dan yang terakhir adalah multifetal birth, jadi kehamilan gemeli. Ini secara umum proses persalinan baik secara term maupun preterm, yaitu dengan 3 proses utama, yaitu meningkatnya kontraktilitas miokard, kemudian yang kedua adalah terjadinya remodeling dari serviks sehingga terjadi dilatasi serviks, dan yang terakhir adalah pecahnya selaput ketuban atau chorioamnionic membrane. Ini sudah ditampilkan oleh Prof. Eri tadi, jadi mungkin saya mengulang saja. Ini adalah proposed mechanism untuk spontaneous preterm birth. Jadi ada 3 faktor utama yang akan saya paparkan pada kesempatan ini, yaitu yang pertama adalah hormonnya, faktor hormon, yang kedua faktor stres, dan yang ketiga faktor genetik. Sedangkan yang lainnya sudah dibahas oleh Prof. Eri maupun Prof. Dikman.
Oke, kita mulai dengan hormon. Jadi beberapa hormon utama yang memegang peranan dalam terjadinya preterm birth. Jadi kita sudah tahu bahwa tadi Prof. Eri juga sudah menampilkan prostaglandin itu yang akan mencetuskan terjadinya proses persalinan. Sehingga kadar progesteron tadi sudah dijelaskan bahwa progesteron itu progestation, jadi hormon yang berperan untuk mempertahankan kehamilan, itulah yang akan terpengaruh oleh proses ini. Nah, prostaglandin akan menyebabkan 3 tadi sudah dijelaskan, yaitu adanya perubahan serviks, kemudian ketuban pecah sebelum waktunya atau preterm prom, dan kemudian yang terakhir adalah timbulnya kontraksi dengan jalur yang berbeda-beda. Jadi kalau dia jalur yang menyebabkan perubahan serviks, tentunya melibatkan matriks metaloproteinase dan interleukin 8 dalam hal ini. Sedangkan untuk yang berkenaan dengan PPROM dan kontraksi itu tentu akan melibatkan kalsium. Nah, sekarang kita mulai dengan progesteron dalam proses inflamasi dan preterm labor. Jadi ini ada satu penelitian yang menggunakan mais atau tikus putih, di mana di situ terlihat bahwa gen-gen progestogen itu yang memegang banyak peranan penting dalam berperan penting dalam proses mempertahankan suatu kehamilan. Dalam hal ini medroksiprogesteron asetat dan progesteron. Nah, itu ada protein yang disebut dengan claudin yang merupakan molekul transmembran yang menghubungkan interseluler yang kita kenal dengan istilah mungkin semua sudah tahu, yaitu gap junction dan tight junction. Nah, gap junction dan tight junction inilah yang akan memediasi komunikasi interseluler sehingga terjadilah stabilisasi integritas interseluler. Jadi keutuhan dari hubungan interseluler itu akan dijamin stabil. Inilah yang menentukan karakteristik epitelial yang kita sebut dengan istilah permeabilitas. Kalau terjadi gangguan di sini, maka akan terjadilah prematur remodeling dan akan berakhir dengan incompetence cervix. Tadi Prof. Dikman sudah mengatakan bahwa satu kali proses itu berlanjut, maka proses itu akan berakhir dengan suatu persalinan preterm. Nah, ini ada yang menghubungkan antara relaksin. Jadi hormon yang kedua adalah relaksin, tadi yang pertama progesteron. Jadi relaksin itu dalam penelitian ini ditemukan baik pada DESI2, ini adalah ekspresi reseptor relaksin di DESI2 maupun pada maaf ini enggak menyala pointernya, jadi maupun pada serum ibu dengan metode ELISA, kedua-duanya itu meningkat pada PPROM maupun pada spontaneous preterm birth dibandingkan dengan kelompok kontrol. Jadi tapi kalau yang ekspresi dari reseptor relaksin itu terutama pada PPROM-nya, sedangkan untuk kadar relaksin pada serum maternal itu terutama pada spontaneous preterm birth. Nah, selain itu ada lagi prostacyclin. Jadi prostacyclin ini kita lihat di sini dia memegang terdapat di banyak tempat. Mulai dari sel-sel darah ibu, kemudian sel-sel endotelial pembuluh darah uterus tentunya, kemudian otot polos pembuluh darah uterus, dan pada tunika adventitia. Disitulah tempat main dari prostacyclin ini. Berikutnya adalah oxidative stress. Tadi Prof. Dikman sudah menjelaskan juga panjang lebar tentang oxidative stress ini. Yang kita ketahui bahwa oxidative stress ini sebetulnya merupakan ketidakseimbangan homeostatik antara reduction dan oxidation atau dikenal dengan istilah redox, lingkungan redox yang melibatkan gangguan regulasi antara oksidan dan antioksidan. Tadi sudah dijelaskan ya, saya mungkin tidak ke sini. Dan inilah yang dihubungkan dengan kejadian preterm birth. Nah, berikutnya ini adalah peran dari CRH. Tadi Prof. Eri sudah menyinggung juga tentang corticotropin releasing hormone. Jadi CRH ini lebih dikaitkan dengan stres. Sebentar akan saya perlihatkan pada slide berikutnya yang terjadi pada ibu hamil. Jadi dengan di sini terlihat bahwa kadarnya itu semakin meningkat sesuai dengan usia kehamilannya. Oh ya, saya kira kurang jelas. Mohon maaf. Nah, di sini dibandingkan antara kelompok ibu-ibu dari Latin maupun non-Latin,
Dan ditemukan bahwa ras itu tidak banyak berperan di sini. Yang lebih berperan itu adalah lebih kepada CRH, dalam hal ini adalah CRH plasenta. Nah, ini ada lagi kortisol. Jadi kortisol itu yang diambil pada serumnya pada trimester kedua dan sudah dilakukan adjusted berdasarkan gestational age-nya. Kita bisa melihat di sini bahwa pada usia kehamilan 32 minggu justru kadar kortisol disitulah yang paling tinggi dibandingkan pada kehamilan yang mendekati aterem bahkan sampai di aterem. Nah, ini juga mereka bandingkan berdasarkan dari ras ya, jadi ada kelompok non-Hispanik, kelompok Hispanik, kelompok Asia, kemudian Afro-Amerikan dan kelompok lainnya. Itu juga memberikan gambaran yang sama. Nah, sekarang bagaimana peran dari stres maternal? Seperti yang sudah saya paparkan di atas tadi. Jadi dalam hal ini yang banyak diulas dalam beberapa referensi itu adalah stres maternal ada tiga stres maternal yang menjadi fokus utama dari penelitian, karena ketiga stres maternal ini yang paling sering ditemukan pada ibu hamil, yaitu jadi kita singkat dengan DAS ya, jadi ada depresi, ansietas, dan kemudian stres. Nah, ini sudah banyak penelitian yang menunjukkan tentang hal ini ya, dan diperlihatkan juga di sini bahwa berbagai dari semua faktor-faktor tersebut, angka kejadian preterm itu jauh lebih banyak dibandingkan jadi angka yang preterm ini cukup banyak sehingga ini dianggap sebagai salah satu pencetus dari terjadinya persalinan preterm. Maaf ya, baik. Nah, ini yang saya maksudkan tadi, jadi ada depresi, ansietas, dan stres dalam persalinan preterm. Dalam satu systematic review menunjukkan bahwa untuk preterm birth sendiri sebetulnya dia lebih kepada gabungan. Jadi semuanya berperan sama antara faktor biomedik, faktor sosial, dan faktor psikologi. Mungkin kalau dia psikologinya saja tidak terlalu banyak berpengaruh terhadap kejadian preterm birth. Dan di sini terlihat bahwa pada untuk faktor psikologi tersebut menyebabkan kan untuk DAS dalam kehamilan itu dua akibatnya. Jadi yang pertama dari faktor psikologinya dan yang kedua adalah dari fisiologikalnya. Jadi untuk dampak psikologinya tentunya adalah berhubungan dengan bonding. Jadi keterikatan antara ibu dan janin maupun antara ibu dengan bayi baru lahirnya. Nah, ini meningkatkan resiko terjadinya psychological adjustment postnatal. Jadi nanti kita tentu sering mendengar istilah baby blue misalnya. Nah, itulah sebetulnya berawal dari DAS pada masa kehamilan tersebut. Sedangkan untuk fisiologikalnya sendiri, nah inilah yang akan nanti berhubungan dengan bayi berat lahir rendah, bayi lahir dengan berat badan lahir rendah, kemudian gangguan pertumbuhan janin, dan yang terakhir adalah preterm birth. Baik, ini tadi sudah dijelaskan juga, ini punya saya banyak yang berulang-berulang. Jadi kita tahu bahwa dalam satu proses persalinan itu melibatkan terutama dari CRH plasenta yang akan memberikan stimuli kepada kelenjar suprarenal janin. Tadi Prof. Eri sudah menjelaskan bahwa di Surabaya sudah membuat penelitian tentang ukuran dari kelenjar suprarenal janin dengan kejadian preterm birth. Nah, kira-kira seperti ini prosesnya. Dan itulah yang akan memicu keluarnya DEAS. Jadi DEAS inilah yang akan menjadi bahan baku dari pembuatan estrogen. Nah, dengan estrogen tersebut maka juga akan memicu keluarnya estrogen janin sehingga proses persalinan itu terjadi. Nah, ini dalam penelitian ini, dalam review artikel ini dilihat bahwa determinan psikososial preterm birth itu adalah pregnancy specific distress yang menguatkan literatur sebelumnya mengenai DAS tadi. Jadi depresi, ansietas, dan stres. Baik. Nah, sekarang yang terakhir adalah pola familial atau pola genetik dari preterm birth. Kita tahu bahwa seorang ibu yang pernah memiliki preterm birth itu akan cenderung untuk mengalami
bayi yang akan lahir dengan preterm lagi. Nah, di sini justru dia mengatakan bahwa ada kontribusi dari faktor ras, kemudian jadi sosioekonomik, keadaan sosioekonomik di lingkungan sekitarnya itu juga turut berperan. Dan satu lagi adalah epigenetik. Kita tahu bahwa epigenetik itu merefleksikan atau menggambarkan interaksi antara stresor dari lingkungan serta kerentanan gen yang dimiliki oleh seorang individu. Nah, ini yang ada salah satu penelitian ini yang recurrent spontaneous PTB sesuai dengan outcome sebelumnya ya, pada kehamilan sebelumnya, ini yang kita sudah tahu bersama. Sedangkan ini adalah penelitian yang dibuat tahun 2017 yang menunjukkan adanya 5 loci, jadi 5 lokus gen. Jadi mohon maaf, itu ada gen EEF spek EBF1 ya, jadi yang warnanya oranye itulah yang 5 lokus gen yang berhubungan dengan preterm birth. Mudah-mudahan kelihatan. Nah, ini juga ternyata bahwa polimorfisme nukleotida tunggal dari relaksin itu yang dikatakan berhubungan dengan preterm birth maupun PPROM. Oke. Sebagai take home message mungkin yang pertama adalah bahwa masih diperlukan banyak penelitian lanjutan lagi, saya setuju dengan Prof. Dikman tadi, yang melibatkan mekanisme-mekanisme yang turut berperan dalam terjadinya kejadian spontaneous preterm birth. Kemudian peran dari hormon dan maternal stress juga membutuhkan penelitian lanjutan dengan catatan bahwa nanti berbagai variabel-variabelnya itu bisa di-adjust dengan baik. Sedangkan untuk genetik, nah mungkin kalau bisa menseleksi pasien dengan lebih highly selected lagi, walaupun mungkin ini agak sulit kalau kita mempertimbangkan faktor ras, karena di zaman sekarang ini, mohon maaf Prof, sudah banyak orang yang menikah itu dengan tidak di satu rasnya lagi, tapi kalau bisa mendapatkan mungkin satu kelompok masyarakat barangkali yang di mana gitu, yang dia hanya menikah dengan rasnya itu, nah itu tentu akan bisa memberikan lebih banyak informasi kepada kita mengenai peran genetik terhadap persalinan preterm. Terima kasih, demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.